warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi ja'ala lana tariqan wa sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi aqama lana ma'rifatahu burhanan wadihan wa dalila. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh al-mab'utsu ilaina mu'alliman wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa barakati wa sirri fi darin al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, saudara-saudara Jama'atut Taklim Nurul Fattah, ada nurulnya gitu ya? Nurul Fattah akramani wa akramakumullah. Yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Bil khusus Sohibul Bait yang bertempatan pada ini malam, itu Pak Fahrul beserta keluarga dan suku besarnya. Pak Fahrul mana? Iya dah. Yang paling ganteng. Sehat walafiat, kita doakan senantiasa berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak RT, Pak RW dalam perjalanan, RT sudah hadir. Para tokoh, para sepuh ini sepuh, para ustadz guru semuanya dah. Jamaah aja ngesekin atu-atu udah kemalaman. Tentunya insya Allah pada ini malam saya sangat menghormati pada jamaah semuanya. Mudah-mudahan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, keberkahan yang Allah turunkan insya Allah tumplak kepada lingkungan kita semua. Mustika amin ya robbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah atas rahmatnya Allah, inayah, taufik dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita diberikan salah satu kesempatan yang sangat luar biasa, diberikan peluang oleh Allah, sehingga peluang yang Allah berikan kita bisa manfaatkan untuk mengharap ridho dan rahmatnya dalam rangka silaturahim wa ta'lim. Semoga niat baik kita, langkah kita, kumpulnya kita di majelis ini insya Allah jadikan salah satu amal yang sangat mulia, amal ibadah, amal baik, amal yang insya Allah tentunya sangat kita harapkan agar kelak nanti di alam barzah, alam akhirah bisa menyelamatkan kita, membahagiakan kita. Amin ya robbal. Hari jamaah yang saya muliakan, mari sama-sama kita simak talim kita yang setiap hari Minggu malam Senin ba'dal Isya hingga selesai. Sampai mana tadi Pak? Sunnah sholat. Rakaat dalam sholat. Jumlah rakaat dalam sholat yang jumlahnya itu ya, rukuknya sekian-sekian itu ya. Yang kemarin pasun fi ali rakaatis sholat, hitungan rakaat dalam sholat. Waraqatul faraid, yaitu besar sab'ata asyara rakaatan. Jadi hitungan rakaat kita dalam sholat, iya kan, itu ada berapa? Rakaatnya ada 17 rakaat. Selain gitu ya hari Jumat. Nah kalau hari Jumat sekalian, hitungan rakaatnya agak berkurang. Kan kalau di luar Jumat kan duhur 4, ya kan, di luar Jumat, ya kan? Duhur 4 dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad itu duhur 4 ya. 4 rakaat. Tapi kalau hari Jumat
itu tidak 4 rakaat melainkan 2 rakaat. Berarti yang tadi itu rakaatnya 17, ya kan, tidak lagi 17 untuk hari Jumat melainkan gangsal welas, ya 15 sekalian. Itu tuh rakaat sekalian. Nah, kita bersyukur kepada Allah nih, masih diberikan kesempatan bisa menjalankan rakaat dalam sehari semalam 17, kecuali Jumat 15. Tadi kita maghrib alhamdulillah 3, nggak bisa dibohongin, betul. Sendiri ya tetap 3, berjamaah ya 3, capek ya 3. Hah? Betul nggak? Tetap 3 apa sekalian. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya tadi kita bisa menjalankan, melaksanakan, mendirikan sholat alhamdulillah, isya alhamdulillah, maghrib alhamdulillah, selesai apa sekalian. Nah, kita beri sekalian bahwasanya kita ini hidup di dunia ini kan nggak lama apa sekalian. Ini Pak, barusan ini saya taklim di tempat takziah almarhum Kong Kante bin Kong Blekur. Baru 3 malam memasuki malam yang keempat, tetangganya meninggal, metantri ikut ngajak dia, jadi pengennya ada temennya. Malam ketiga saya hadir, begitu malam mau keempat, ba'da duhur, berita duka 4 rumah, 3 rumah nggak dari rumah duka sekalian tuh. Jadi kalau kita tali begini nyambung. Nah, agar pas kalian itu umpamanya biar jamaah sana dapat, jadi kalau yang belakangan makan belakangan bisa duluin kan tahlilnya bis maghrib. Nah, nggak bisa dia habis isya barengin, domelin sama Pak RT. Nah, jadi dia pas meninggalnya belakangan, tahlilnya dari bis maghrib. Bis maghrib selesai, jamaah sholat isya, nah baru pindah ke Kong Kante yang meninggalnya tuh duluan. Nah, itu umur begitu pasti nggak ada yang tahu nih kita. Di tetanggaan itu. Seharusnya jangan bareng apa entah kalau bulan depan kek. Iya kan, kalau kata kita mah ya, sesuai takziahnya kita bisa ngatur waktunya. Termasuk kita nih di Intan 1 nih. Kita nggak tahu Badin kapan Allah akhiri hidup kita. Sekarang usia Badin berapa sekarang? Berapa Udin itu berapa sih? 30. 17 iya sekarang. Jadi kita nggak ada yang tahu sekali nih. Ini kita yang ngeriung di sini talim nih, masya Allah, ini umurnya di atas kepala 4, kepala 3. Ada yang 30 nggak ada ya? Iya, betul 30-an. Ini kan rahasia Allah mas sekalian. Ini Kong Kante udah sekian, yang belakangan mudaan mas sekalian. Bahkan ada yang meninggal kemarin masih usia sekian 30, ada yang sekian puluh, bahkan yang 80 rada jarang, kenal ada langka orangnya. Yang 80 tuh, banyakan ya betul. Banyakan kan 50, 60 sekian, 70, 80 udah hampir jarang berarti kan. Hah? Nggak ada orangnya, ya kan. Nah, kita pun bersiap-siap isti'dad beskan bikulimi rohil ini, sedang menunggu malaikat Israel. Kita nungguin mati udah ngapain lagi, betul. Cuman kita nggak nyadar, termasuk saya, kapan awal akhir hidup kita. Perasaan masih lama. Kita kan rata-rata ini sama mati pada lupa ini, betul nggak? Coba deh kita kalau ngobrol jangan ingetin mati. Gimana saya? Kapan kita mati? Belum dengar itu kita. Lagi ngobrol Pak RT, pernah ketemu kapan kita mati? Pernah gitu gak? Nggak pernah kan? Lupa kita. Ya, lupa sama kematian. Sebetulnya kita itu disunahkan senantiasa ingat mati. Tuh, bagus. Cuman jarang kita. Kalau kita ingat mati, hidup kita ini, kalau kita ingat mati misalnya, hidup rada biluk tuh takut, berbuat salah takut, takutnya lagi berbuat salah Israel datang, itu dia misalnya. Kalau lagi ngaji begini mah enak ini, enak nggak? Tuh, Pak itu udah siap. Kok? Iya Pak sekalian. Ya pokoknya kita mah Pak mohon kepada Allah entah di mana, yang penting husnul khotimah. Paling utama husnul khotimah, mati membawa iman Islam, amal solih. Gak ada yang tahu sekalian. Entah di mana Allah akhiri hidup kita. Ya kan, apakah di Mustika, apakah di Jawa, apakah di mana, nggak tahu, rahasia Allah.
wa ma tadin nafsum bi ayyi ardin tamut, nggak ada yang mengetahui seorang pun di mana Allah akhiri hidupnya, nggak ada yang tahu kita, betul nggak? Termasuk yang ngomong nggak tahu kapan ini rawa kalong Karangsatu, dia belum tentu nih rawa kalong, betul nggak? Ya pengennya sih rawa kalong, jangan sekarang dulu ya kan. Kan kita begitu ya kan. Allah matawil a'marna fi ta'atillah, umur panjang dan taat kepada Allah. Makanya kalau berdoa Allah matawil a'marna fi ta'atillah, berkahkan dalam taat ibadah kepada Allah ya Allah. Lah kalau panjang doang, kalau jauh ya tekorlah, rugilah kita, betul. Karena setiap umur bersekali itu diminta pertanggungjawaban. Tuh, kemana umur kau habiskan, di mana kau habiskan, di mana kau manfaatkan, ditaruh di mana, begitu. Lah enggak, bukan cuma-cuma sekalian, karena satu mahal sekalian. Mahal nggak sehat? Mahal sekalian. Karena kita jangan jauh-jauh, mohon maaf sekalian. Ya Allah, kalau kita bicara rumah sakit mahal sekalian. Pengen sehat, betul nggak? Iya kan, anak saya sekalian kena gigi bungsunya di pondok ini sakit nih, gigi bungsunya benturan sekalian. Hanya periksa ke anak spesialis siapa tuh di Mekar, yang ada kan di Hermina sama di sana tuh. Misalnya nggak ada ya kan, di RSUD tuh pas sekalian. Kalau pakai KIS BPJS kan bulan September katanya. Kalau pakai eksekutif eksklusif namanya ya, itu langsung ya kan. Itu kan total sekalian itu teman pria bisa doang kan 700 ya kan. Tapi minggu depan 700 pria bisa doang gitu, belum dicabut, nggak bisa dicabut. Ya kan ngerapihin. Itu baru satu gigi. Tuh, tata tuh. Iya, 700 tuh kan daftarnya kan 100 sekian, entar 500 sekian. Kan di pondok disuruh pulang gitu karena sakit sih, karena agak mendingan. Masih 45 masih 45 kali lagi ya kan. Itu baru gigi doang. Tuh, maka sehat mahal sekalian. Bagaimana segala macam-macam, kalau mata, apa, hidung, telinga, ya bisa sehat mahal. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya kesehatan yang Allah berikan kita manfaatkan di jalan Allah sekalian. Giginya sih makan sih doyan, cuma kalau belajar enggak fokus suka nut itu, gigi bungsu gitu, benturan. Jadi akhirnya kan dibedah, kalau dicabut kan jangan kena ada yang itu katanya masih muda. Jadi akhirnya ada yang luka sedikit, kayak begitu gigi dua kan nyut-nyutan itu. Kalau otak masih cabut enak, agak otak ini sekalian. Ya Allah, berarti sehat tuh mah itu doang tuh sekalian itu, iya kan? Periksa doang, mending sehat lah. Tapi makan masih doyan. Gigi kan gembul makan, iya kan? Jadi kadang udah agak benih sekarang. Doa ini, makanya pada sakit biar pada sehat semuanya, amin ya robbal. Sehat mahal sekalian. Angin juga mahal sekalian. Umpamanya perut mendedek, nggak keluar angin seminggu, masuk rumah sakit berapa duit bayar? Misal duit aja 2 juta masuk, 2 kali duit 4 juta, kon rudut berapa sekalian? Itu baru angin doang, betul nggak? Mahal sekalian, kita bersyukur. Jadi kalau kita ingin hitung-hitungan nih, hitung mata orang bakalan cukup. Bahkan nikmat kita Allah berikan mata 2 nih. Kemudian umur kita pas sekarang 70 tahun. Untuk nyicil nikmat 1 mata bisa mandang, belum cukup, itu nggak lunas. Kita diberi 2 mata bisa memandang. Ibadah bisa sekian ratus tahun, ya kan? Untuk lunasin nikmat mata sebelah belum cukup itu. Bahkan ada batu lama sebut sekali. Makanya kita yang kita jatuh rahmat dan ridhonya Allah. Kalau itu untuk nikmatnya, kalau kita itu nggak bakal bisa ngitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nggak bakal bisa pas sekalian. Bersyukur bisa gerak-gerak. Saya juga dari sini selamat, dari sana naik motor, nggak ada benturan, sampai sini selamat. Yang berapa banyak orang keluar dari gang dibentur motor? Banyak pas sekalian. Depan mati buah rohim, baru keluar dari rumahnya, nyebrang karena dicolek motor, meninggal sama biayanya tuh. Dari rumah pas sekalian. Lah kalau saya kan dari sana jauh ke sini. Saya kalau nyampe tempat, alhamdulillah nyampe Mustika. Bersyukur. Coba sekalian, kalau baru keluar, bocah dablok bentur kita. Lah, pernah di jauh depan saya ditabrak sekalian. Jalan gelap, gubuk gitu. Untung nggak ada di situ. Saya di situ kebagian. Mengkata Allah, Pak Hamid kamu ke sono ya. Ini ada motor nyasar. Akhirnya pagar ditabrak sekalian. Coba saya kau di situ, nungguin pengajian, ujung-ujungnya kan ini jiun, berita duka, Pak Hamid nggak datang, begitu kan? Ini masih kita rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Makanya bersyukur kita bisa jumpa seperti ini. Lanjut.
Nah, ini sekalian bahwasanya sholat itu hitungannya. Rakaatnya sekian, kemarin kita bahas kan. Kemudian sujudnya juga sekian. Udah nyampe ya sujud ya? Udah. Kemudian sekalian tasbihnya sekian, rukunya sekian. Ini kau ditanya nih, lupa dah. Apa bisa habis ruku sujud enggak menghitung, kita enggak pernah menghitung berapa kali ruku, berapa kali sujud, betul enggak? Tapi kalau praktek udah hafal semua kita, karena setiap saat 5 waktu kita kerjakan. Alhamdulillah. Dan dengan ada ilmu kita tahu bahwa dalam sholat hitungan rakaat sekian, yang sunnah sekian, yang wajib sekian, bahkan termasuk abad dan hayatnya sudah kita kaji sekalian. Nah, al-matruknya juga yang kita tinggalkan juga ada. Nah, kemudian sekalian, jika kita sekalian sholat misalkan yang awalnya berdiri termasuk itu wajib atau rukun berdiri sekalian, kalau kita sakit silakan nggak usah berdiri. Nah, di sini jelaskan kalau sekalian kita nggak bisa berdiri, amaman ajaja anil qiyam, ya kan sholat jawaman ajaja anil qiyam til faridoh sholat jalisan. Jadi kalau kita sholat sekalian 5 waktu misal nggak bisa berdiri karena sakit, sholat jalisan, silakan sholat baru duduk. Kan kadang silakan berduduknya ada yang duduk iftiros, utamanya iftiros itu duduk tasyahud awal. Kalau nggak bisa iftiros ya sila begini, kagak ngapa-ngapa nih, orang sakit ya kan. Kalau sakit mah bebas sekalian, enak nggak tuh bebas? Enak nggak? Enggak ya, tetap nggak enak kan sekalian. Jadi bebas, nggak bisa sila, berat, miring begitu tuh, miring nggak bisa, mustalqiyan celentang tuh gitu tuh. Tentang nggak bisa dengan isyarah, nah, gitu aja udah parah nih sakitnya nih, udah satu komplikasi mungkin. Oh, dengan isyarah nggak bisa, dengan hati nggak bisa, ketika DKM berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la tasqutus sholatu madama aqlu sabitan, sholat tidak boleh ditinggalkan selagi akal masih sehat, ingatan masih sempurna. Tetap sekalian tuh sholat mah tuh. Iya, jadi nggak ada istilah kata oh saya sakit libur, nggak bisa. Libur dulu sholat nih enak badan, nggak bisa. Kan nggak bisa wudu dengan air, kan tayamum. Oh debunya kok enggak langka, nggak ada debu, parah amat debu nggak ada juga ya kan. Oh silakan air diangetin boleh, dimasak sekalian, jangan terlalu panas, makruh kalau terlalu panas, anget kuku boleh sekalian. Kita misalkan wudhu pakai air kan dingin nih, boleh diangetin, jangan matang-matang. Kalau matang-matang buat ngopi sekalian ya kan. Boleh sekalian dengan air hangat boleh. Nah kalau terlalu panas makruh, kena bahaya. Jadi enak yang lokop yang nggak, jangan. Makanya kalau kata orang dulu kan anget kuku ya kan, silakan sekalian. Nah itu boleh, jadi pakai air yang hangat juga nggak jadi apa, yang penting airnya suci, mensucikan. Yang kita kaji dulu al-miyahul ladzi ya juga sab'umiyahin, air yang boleh untuk bersuci ada 7 dulu tuh. Orang ingat yang saya tanya, orang ingat ya kan, dulu pernah kan, 7 dibagi 4, ada tohir mutohir, tohir gol mutohir, ada musammas, ada apa lagi, ada najis gitu. Ini kayaknya mau lupa semua ini, pura-pura lupa. Ingat ini, kalau dimulai mah ingat. Kalau ditanyanya apa ya, ya gitulah kira-kira. Yang ngaji kita mah kalau ngaji sebetulnya nggak perlu apal, nggak apa-apa, yang penting ingat, selesai. Ngaji nggak paham nggak apa, yang penting ngerti, nggak usah ribet-ribet sekalian. Kita nggak apal, yang penting ingat, selesai. Nggak paham nggak apa, yang penting ngerti, selesai. Ngapain ribet sih? Tapi saya yakin pamer kadang-kadang ilmu suka lupa pasiennya, karena ya yang namanya ilmu jangankan sampai 2-3 bulan 3 hari lupa. Kemarin kita ngaji bab apa ya, udah kadang-kadang lupa. Itulah ilmu itu bahasa anisyan, suka lupa kita. Kebanyakan manusia sifatnya lupa, termasuk yang ngomong. Saya kalau nggak buat deteknya lupa ini ya kan. Kaji dulu terang, kadang ingat sekalian. Kalau lupa kita lihat lagi kan gitu. Makanya di stikrol kita lupa asal lupa dibuka, insya Allah lama-lama kalau udah lupa nggak dibuka ya udah lupa terus ya. Kalau lupa dibuka, ada yang nggak dibuka, ada sekalian. Jamaah yang saya muliakan, jadi itulah sholat itu sekalian. Kita nggak bisa berdiri silakan duduk, nggak bisa duduk silakan berbaring,
miring nggak bisa, centang nggak bisa, dengan isyarat nggak bisa, apa biqalbi dengan apa, dengan hati nggak bisa. Ya udah, terakhir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jumlah hitungan sholat dalam satu hari satu malam 5 waktu, rokaatnya jumlahnya sekian, kemudian sekalian ruku sujudnya sekian, dan tahiyat pun sekalian jumlahnya sekian. Insya Allah kita udah hafal semua, cuman hitungannya lupa. Kalau lagi sholat gak bakalan kita lupa, karena langsung praktek. Kalau kita hitung kelamannya, intinya kita tahu semuanya hitungannya. Amin ya robbal hari jamaah yang saya. Makanya ya kan, sibuk sekalipun, capek sekalipun, sholat itu jangan sampai kita tinggal. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita dan keluarga kita daripada berbagai macam musibah, malapetaka, bencana dan wabah. Dan mudah-mudahan kita doakan juga para jamaah kita, saudara kita yang kurang sehat. Ya mungkin barangkali pada saat ini ada yang sedang berbaring di rumah sakit kena penyakit yang dari belum kunjung sembuh, sedang berbaring di kamar, tempat tidur, di rumah masing-masing kena penyakit yang dideritanya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala semua penyakitnya diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para putra putri kita, zuriat kita, anak cucu kita semua Allah jadikan mereka semua menjadi anak yang sholihin washoliyah wal akhlaqul karimah. Amin. Dan mudah-mudahan atas izin Allah, atas fadlnya Allah, pada tahun ini tahun berikutnya Allah perkenankan kita untuk bisa berziarah ke tanah Haramain dalam rangka menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita yang baik, cita-cita kita yang mulia, keinginan kita yang luhur, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat, agar senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akhiri hidup kita, mugi-mugi akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi hitungan rakaat selesai, hitungan sujud selesai. Insyaallah kita beralih pada pasal yang lain. Hanya itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya, khususnya buat saya pribadi menyampaikan, dan umumnya untuk kita semua. Mari sama-sama kita sempurnakan mudzakarah kita, taklim kita pada malam ini dan bacaan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala in kulli sunnati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kulli halin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah li jalali wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min rahmat wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa bahina biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tubaluna biha salawat min jami'il khalqil hayati wa ba'dal mamat. Innahu qaribun mujibun yaqdil hajat. Allahumma fir lana dunubana wal musyina wa lihum jami'al muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma dhil amarna fi ta'atillah wa qulubana wa sad. Allahumma baligh wa awsil thawaba ma qara'nahu min surati yasin wa ma qarna fi ajal majlis min qatil Qur'anil karim wa dzikril hakim hadiyatan min nawasil wa rahmatan nazil wa barakatan syamilah ila hadratin Muhammadin Mustafa ali wa sahbi wa syai'il arwahi wa sunnah al marhumin dan alhamdulillah sahibul bait. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufra min hufratin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.